نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Waihaka ta'malu bil khalqi wa turidu an yaqbalahu al-haq azza wa jalla hadha husul minka da'anka syarah wal batara wal farah qala farhaka wa kasru huznika fa inna fi dar huzni fi dar sijn. Kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam daiman tafakkur wal farhi katil ahzan qalilul ad-dhahak illa tabassuman tayyiban liqalbi ghairihi kana fi qalbi ahzanun wa ashqarun laula as-sahabah wa umurud dunya wa illa lamma kana yakhlu min baitihi wa la yaqulu ma ahadin. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan nasihat kepada kita ini supaya betul-betul menjaga zahir batin kita. Karena yang dibahas di sini mayoritas yang sedang terjadi kepada seluruh manusia pada umumnya. Waihaka, celakalah kamu wahai manusia, ta'malu lil khalqi wa turidu an yaqbalahul haqq. Engkau berbuat amal untuk makhluk tetapi engkau berharap akan diterima oleh Allah hak. Hadza husuminka, ini kecelakaan darimu. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, banyak di antara manusia ini berbuat amal untuk kesenangan nafsunya, kebanggaan manusia yang lain, dan untuk mereka dianggap dipandang sebagai orang taat. Sehingga kita sering melakukan satu amal karena malu di pandangan orang. Karena Syekh Fudhal bin Iyad telah mengatakan, kita buat amal karena untuk dipuji orang, itu adalah syirik, riya. Kemudian kita malu berbuat amal karena takut dikatakan taat, itu juga syirik. Ulang, kita berbuat amal untuk dipandang orang, itu riya. Kita meninggalkan satu amal karena khawatir dianggap riya, juga syirik. Nah, karena apa? Karena masih dalam diri kita berbuat karena takut dan harap terhadap pandangan makhluk. Bagaimana buktinya kita itu? Sehingga kalau di tempat ramai, amal kita bagus. Kalau di tempat sepi, amal kita jelek. Ada juga kalau di tempat sepi, amalnya bagus. Kalau di tempat ramai, tidak membuat amal. Ini dua-duanya salah. Ada namanya abdus syuhur, ada namanya abdus sir. Sama-sama salah, sama-sama sesat keduanya. Artinya, kenapa dia buat amal ketika ramai, ketika sepi dia enggak? Karena mengharap pandangan Kenapa dia di waktu sepi rajin buat amal, ketika ramai dia enggak buat amal? Karena khawatir dipuji orang. Ini semua sesat. Berarti dalam diri kita masih terkesan dengan pandangan makhluk. Ini celaka. Kali ini, waihaka, celakalah kamu, yang mana amalanmu masih tergantung makhluk. Yang benar adalah mau sepi, mau rame, mau dipandang, tidak dipandang, tetap amal kita stabil. Karena kita buat amal untuk Allah, bukan untuk manusia. Mau dipuji, mau diremehkan sama saja. Mau difitnah, mau tidak sama saja. Karena
saya dan mereka sama-sama butuh Allah. Saya dan mereka sama-sama tergantung sama Allah. Apa kelebihan mereka memuji kita? Tidak ada. Apa kekurangan kita ketika mereka meremehkan kita? Tidak ada. Tidak ada. Mau dipuji satu dunia, tapi dipandang Allah rendah, tidak akan bisa mulia. Maka oleh sebab itu, kita coba-coba ini belajar mengamalkan, supaya dalam diri kita tidak terkesan dengan pandangan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati. Selama masih ingat amal ini di pagi dan petang, insya Allah tidak akan pernah terkena dengan apapun. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa 8 jilid di situ mengatakan, barang siapa yang istiqomah wirid pagi petang kemudian dipanah ditembak oleh orang, maka peluru itu kan kembali kepada yang menembak. Baik. Jadi ulang, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa mengatakan, siapa saja yang istiqomah wirid pagi petang, karena wirid pagi petang ini langsung perintah Allah, wasabbihu bukratan wa asila, banyaklah bertasbih, berzikir, bertamid di waktu pagi dan waktu sore. Ini perintah Allah. Berarti yang mutabot gawe tandin atin tesa. Nah, bukan malas, tapi atesa. Da angka syarah wal batar wal farah. Tinggalkanlah dirimu sesuatu yang kau merasa ingin terkenal, terlalu bahagia, tertawa-tawa, terlalu berlebihan, karena semua itu akan menghilangkan wibawa kita, baik di hadapan Allah, di hadapan para wali, dan di hadapan para malaikat. Karena tatkala seseorang itu tertawa terbahak-bahak, pada saat itu dia lupa kepada Allah. Dan tiadalah dalam di azkar disebutkan kita jatuh itu dari kendaraan, dari apa, kecuali pada saat itu kita sedang lupa kepada Allah. Namun ingat jok nenek ini terbakar. Karena terutama di waktu malam, tatkala orang lalai kepada Allah, maka jin itu menutup pandangan mereka, sehingga tidak melihat ke depan. Olenglah pikiran mereka, itu yang menyebabkan jatuh macam-macam. Kita yakin, ya Allah, Kau yang gerakkan hati saya, Kau yang gerakkan tangan saya, Engkau yang gerakkan kaki saya. Maka ketika batin kita istiqomah seperti ini, maka insya Allah kita tetap akan aman. Karena janji nenek bahwa innallaha la yu'azzabu habibahu walakin yabtaliya. Allah tidak akan mengazab kekasihnya, hanya sekedar diuji saja. Ya, innallaha la yu'azzibu habibahu walakin yabtaliyahu. Allah tidak akan pernah menyakiti kekasihnya, cuma sekedar diuji saja. Nah. Karena Nabi SAW tidak pernah terlalu berlebihan senangnya, tidak pernah berlebihan tertawanya, illa tabassuman tatayiban liqalbi ghairihi, kecuali Rasulullah itu senyum saja, tersenyum. Karena fi qalbi ahzanun wasghalun, karena hatinya Rasulullah itu selalu sedih dengan kondisi umat. Bagaimana kita bisa tertawa hari-hari orang mati tidak bawa betapa banyak orang di sekitar kita meninggalkan satu solat ditinggalkan oleh saudara kita, dia akan mendekam di neraka 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari akhirat sama dengan
1000 tahun demi 1000 tahun. kemudian mereka meninggalkan sholat, tapi kita masih senang-senang aja. Masya Allah. Maka syarat iman itu, syarat wali itu, Allah sendiri, Rasulullah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah termasuk orang yang disebut itu ada iman di hatinya kecuali mereka mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kira-kira mirip kayak tangga anak semeton tabrakan sebelah hulu. Oh, ini. Demele. Ha? Lagu lamun de sembayang dekam di neraka dan melen dia. Senyum kanyan tangga narik ke tasik. Karena kenapa anda sadu? Percuma memperlihatkan matahari terbit sama orang buta. Tahu kira-kira? Nah, maka oleh sebab itu, sebagaimana penjelasan Al-Quran, la ta'mal absar walakin quluba fis sudur. Bukanlah matanya yang buta, tetapi indera hati yang memandang Allah itu yang sehingga tidak mampu memandang kudratullah. Walaula sahabah wa umurud dunya wa illa lamma kana yakhruju min baitihi wa la yaqudu mahadin. Seandainya tidak karena sahabat, artinya tidak karena murid mengajar, Rasulullah tidak mau keluar. Seandainya bukan karena dakwah, karena mengajar, Rasulullah tidak mau keluar. Artinya Rasulullah SAW tidak mau mengeluarkan umurnya dengan perkara yang sia-sia. Kan Rasulullah sebutkan bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda seseorang itu memiliki keislamannya yang bagus, yang baik, yang sempurna, mereka meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dunianya, kemudian akhiratnya, imannya, rohaniatnya, tidak ada. Kalau tidak ada, kemudian kita buat, berarti pada saat itu kita telah membuang nyawa kita pada perkara yang sia-sia. Ya gulam, wahai para pemuda, idza sahat khalwatuka ma'allah azza wa jalla dahsu syirika wa safa qalbaka. Wahai saudara-saudara, jika benar khalwatmu bersama Allah. Ya khalwat itu bukan jasad saja, tapi khalwat yang paling penting batin kita bersunyi-sunyi bersama Allah. Artinya batin ini betul-betul bersama Allah, tidak terhiraukan dengan perkara yang lain. Artinya dalam segala hal belajar menghadap Allah. Jangan banyak menyalahkan orang dalam situasi apapun. Kita pandang ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begini kondisi hati kita, maka sir kita akan bersih. Batin kita akan bersih. Semakin bersih, semakin jelas kita memandang kudrat Allah. Maka bagi orang yang batinnya bersih, alam rahim, alam dunia, alam kubur tidak ada beda. Tidak ada bedanya sedikit pun. Mau surga tidak ada bedanya, mau neraka tidak ada beda. Kenapa? Karena tetap di alam rahim, alam dunia, alam kubur yang nampak itu cuma kehebatan Allah saja. Benar ya Allah. Tetap kehebatan Allah yang tidak nampak yang lain. Begini terjadi, begitu terjadi, yang mereka nampak adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serem. Itu karena itu tercantum dalam asma Allah yang 99. Maka seberapa mulia seseorang itu diukur dari seberapa banyak sifat Allah melekat dalam dirinya. Ukuran kemuliaan seseorang adalah seberapa besar, seberapa banyak sifat-sifat Allah melekat dalam diri. Apa sifat Allah yang 99? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, dan seterusnya. Ya sabur.
Jadi dalam diri kita ini berapa sifat Allah yang ada? Kalau cuma satu, ya satu cahayanya. Kalau dua cahayanya. Semakin banyak sifat Allah yang melekat dalam diri seseorang, semakin besar cahayanya. Karena bukan dirinya yang mulia, tapi sifat Allah yang melekat itulah yang mulia. Kedua, diri sifat nenek awak nani. Karena jelas dalam kata ulama, man lam yatakhalluq bi khuluqir rahman fahuwa fi salasil imtihan. Siapa saja yang dalam hidupnya belum mampu ketergantungan pada sifat Allah yang maha rahmat, maka hidupnya akan terbelenggu saja, terpenjara. Ya hirup yang jadi penjara. Apa yang jadi penjara? Daratan senang hirup. Daratan senang, daratan bahagia. Maka oleh sebab itu, sekarang ketuan diri, ya Allah, ambil sifat nenek saya melekat di awak. Jarak dia. Namun darah berarti pak petang. Ini darah pokoknya. Harus jujur kan. Jadi ukuran kemuliaan manusia itu berbanding lurus seberapa banyak sifat Allah melekat dalam diri. Pire sifat Allah melekat di awak. Apa sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Malik, sifat Kudus, sifat Salam. Sekecil tuh. Hah? Nah, jadi karena apabila melekat sifat Allah dalam diri kita ini, maka seluruh makhluk dia akan tunduk kepada sifat Allah itu. Inilah yang membuat seluruh alam tunduk karena memang manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kita ini menjadi wakil Allah. Kenapa? Karena dalam diri kita nampak sifat-sifat Allah Subhanahu. Inilah yang dimaksud insanul kamil, manusia sejati. Suka. Manusia sejati. Karena dalam dirinya sudah menjadi wakil Allah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, "Inni kallafani Allah ayyasrifa hadhil ummah." Saya menjadi wakil Allah untuk memenuhi hajat umat. Sekarang kenapa? Karena sifat Allah itu Ar-Razzaq, zat pemberi rizki. Maka ketika kita rajin nyumbang, berarti pada saat itu sedang mewakili Allah untuk memenuhi hajat umatnya. Karena Allah janji, "An-nas kulluhum fi iyadillah." Seluruh manusia adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi kebutuhannya. Maka tatkala kita nyumbang, kasih rezeki, kasih makan, minum, pada saat itu ada enggak orang pemurah itu dibenci orang? Walaupun orang itu pelit. Ya? Semua orang itu senang sama orang pemurah, walaupun orang itu orang pelit. Iya. Nah, berarti kenapa semua orang senang? Karena dalam dirinya ada sifat Allah. Cocok. Arak dengan penyayang nun temerik sedengan. Walaupun sejahat manusia. Maka kenapa? Karena orang itu otomatis tunduk karena di dalam dirinya ada sifat Allah. Arak dengan sabar nun temerik sedengan. Nah, karena sifat sabar adalah sifat Allah. Sabur. Arak dengan kuat no. Tebani saya dengar. Tebani. Karena kuat itu sifat Allah. Maka intan surullah yang surkum. Jikalau kamu bantu Allah, apa yang? Ya. Jikalau kita bantu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Bagaimana maksudnya bantu Allah ini? Bantu Allah bukan bantu agama saja maksudnya. Kita kembalikan hak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengakui yang boleh dakwah itu cuma Allah saja. Kita tidak boleh. Tapi kita ini kembalikan yang dai itu Allah. Kita ini menjadi wakil saja. Jangan pernah mengatakan, namun ditenak saya tenak.
Nah, berarti itu sudah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Coba dia aku aja yang apa yang tahu. Dia sudah mengambil hak Allah alim. Karena yang alim itu hanya Allah. Kalau orang itu mengaku alim, berarti dia menandingi Allah. Kembalikan hak itu kepada Allah. Maka Allah akan membantu kita dalam segala hal. Maka jangan merampas hak Allah itu. Nah, jangan merampas hak Allah. Inilah yang maksud intan surullah. Ketika kalian bantu Allah Subhanahu wa taala, artinya kembalikan seluruh hak ini kepada Allah. Karena Allah menyebutkan wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia kepada keselamatan. Cuma sekarang siapa yang mau menjadi wakil Allah ini? Insyaallah siapa? Maka yang membuat dia mulia itu karena dalam dirinya ada wujud sifat Allah. Dai itu sifat Allah. Nah, ketika itu melekat dalam dirinya, berarti dia mulia. Karena kenapa dia mulia? Karena sifat Allah itu. Ketika sifat Allah itu hilang dalam dirinya, hina lagi. Selama sifat Allah itu ada, selama itu dia akan mulia. Contoh sifat apa lagi? Sifat Malik, sifat penguasa. Sampai kapan dia? Sampai selama sifat penguasa itu ada dalam diri. Karena itu sinar Allah. Karena sifat manusia ini tidak ada beda dengan rembulan. Rembulan itu akan bercahaya ketika dapat pantulan dari sinar matahari. Ketika sinar mataharinya tidak mantul lagi, maka hilanglah cahayanya. Ini pelajaran SD lah ya. Ya, benar. Ya kan, di guru SD nih. Maka rembulan itu tidak punya cahaya. Tapi cahaya rembulan itu dipantulkan oleh sinar matahari. Semakin terang pantulannya, semakin terang pula pandangannya. Indahlah dipandang semua orang. Maka oleh sebab itu, semakin terang sifat Allah itu wujud dalam diri seseorang, semakin semua orang terkesima. Bukan terkesima karena dirinya, karena terkesima dengan sifat Allah yang melekat dalam diri. Nah, benar. Nah, munani pire mirip sifat Allah sama melekat di dalam diri. Pilih diri. Selaput aku belum tahu, susah. Nah, kita belajar. Nah, maka oleh sebab itu, ini harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Karena selama sifat Allah tidak melekat dalam dirinya, berarti Allahu nurun wa didduha zulmatun. Allah itu cahaya dan makhluk itu gelap. Berarti ketika pantulan nur Allah tidak nampak, di petang hirup tuh. Saran dengan petang, darah kita tabrak selaku. Nah, maka kesusahan, kegelisahan yang terjadi dalam diri manusia, dengan hakikatnya dia dalam kegelapan. Maka disebutkan ya gulam iza sohat khalwatuka ma Allah azza wa jalla dahsyun syirrika wa safatul qalbika. Maka semakin terang pandangan batin kita ketika kita senang berkhalwat bersama Allah. Pikir kita, batin kita, jasad kita masing-masing punya cara khalwat masing-masing. Khalwatnya jasad tunduk dalam syariat. Khalwat batin sibuk berzikir. Itu cara khalwatnya. Kemudian yasiru nazraka ibron, maka seluruh pandangan matamu ini menjadi pandangan ibrah. Karena dalam ahli tauhid ad-dunya zahiruhu ibrah wa batinuhu ad-dunya zahiruhu fitnah wa batinuhu ibrah. Dalam pandangan ahli zahir memang dunia ini fitnah secara zahir, tapi hakikatnya itu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini adalah Al-Qur'an kauniyah. Apa Al-Qur'an kauniyah itu? Adalah
firman Allah sedang mengajarkan kita. Nah, semua sekarang ini harus kita pelajari, yaitu islahus sir fa inna sirra mawdi'un nazal haq. Senantiasa terus perbaiki hati, karena hati ini tempat memandang Allah al-haq. Seperti tadi, semakin terang pandangan batin, semakin jelas kita lihat Allah. Semakin buram pandangan batin, semakin buram kita pandang kudratullah subhanahu wa ta'ala. Enggak luah. Maka seluruh ibadah apapun yang kita buat tujuannya itu saja, membersihkan batin. Tetapi ibadah kita tidak mampu membersihkan batin kita, berarti ibadah kita tidak ada nilainya. Nah, berarti ibadah kita cuma main, itulah maksud yang dikatakan dalam hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembayang itu ni sarana berdaya kanji Allah Ta'ala. Lalu sembayang dia tahu berdaya, apalagi dia sembayang. Iya. Benar. Ya kan? Lek dalam sembayang kau lupa lek ni apalagi jika lalu dia sembayang. Betul lalu. Astagfirullahaladzim. Mun terus pihak ni pacu-pacuan Malik. Ya Allah. Harap kena lulusan. Harap dia sembahyang masih juga daripada doa. Nah, jadi artinya begini. Orang yang makan saja dia masih belum apalagi dia tidak makan. Nah, manga di mana besuh ni, apalagi dia mangan sama sekali. Belum pintar. Istilah. Itulah contoh. Ni mangan aku di mana besuh. Aneh. Apalagi yang dia Masuk. Kemudian wa qalbuka fikran, maka batinnya akan selalu mikir tentang kehebatan Allah Subhanahu. Maka pandangan ahli tauhid tidak ada yang terlalu berlebihan. Karena semua yang terjadi ini adalah tentang kudratul. Di surga juga nanti sama kayak dunia begini. Yang nampak kudratullah saja. Hanya anak kecil yang senang diceritakan untung nafsu. Bareh tadi mengaji 1000 ya keben. Lah mengaji 2000 ya keben. Masih tetap dalam tercerita dalam sembahyang semenit pahala masih tingkat TK rohaniat tu. Tingkat TK. Jadi janji doang senang taat. Habib yang mencinta betul. Nah, masih tingkat TK. Maka kalau sudah bersatu faham. Jadi kenapa memang di Quran, di hadis diceritakan seperti itu? Karena Allah tahu, Rasulullah tahu bahwa tingkat rohaniat sahabat maupun ini masing-masing beda-beda. Tidak bisa disalahkan. Karena memang seseorang memiliki makom tersendiri. Karena namun dia teman nerangan sembahyang. Ada cerita dulu surga, cerita mani kembali lo. Selalu di ayat-ayat itu selalu ceritakan kisah sungai, kisah kebun. Karena memang di otaknya orang-orang Mekah pada zaman itu di luar kita sungai, lewat padang pasir tahun. Kering lalu itu. Sehingga terbayang sesuatu yang memuaskan lamun itu cerita sungai itu orang tetap kita kokoh. Nah, arti ini dalam ilmu balaghah itu artinya min dzikril juz'i wa iradul kulli. Sebagai gambaran yang terbayang dalam nafsu mereka. Terus lamu kisah panas neraka, arak dengan melek panas. Kutub utara. Martanya kutub tu, muncitan panas melek. Karena menyetkannya niru. Kemelek mau api panas. Mencerita neraka no panas melek kalau Eskimo langsung milik sama neraka. Karena melek lalu panas. Maka pandang ini kan tapi bukan untuk dibahas di luar. Pandangan ahli tauhid itu hanya ingin Allah. Nanti terserah Allah berminta jawab betul.
Karena Allah menjelaskan inna arsalna rasulan bilisani qaumihi. Rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya. Karena kaumnya pada saat itu padang pasir, kering kerontang, air. Maka setiap kisah-kisah surga itu air. Tajri min tahtiha mengalir di bawah sungai-sungai. Mungkin kan ini apa namanya? Kalimantan lain serapu balik ke kokoh doang. Berubah kitabnya. Hah? Berubah kan itu. Sesuai pada Nah, tempatnya. karena makanya kita harus mampu menjelaskan sesuai keadaan umat. Jelaskanlah ayat itu dengan bahasa orang yang kita tempat menjelaskan. Kalau di kalangan elit, gunakan bahasa elit. Kalau kalangan kampung, gunakan bahasa kampung. Kalau akademisi, gunakan bahasa akademisi. Karena Al-Quran itu elastis dia penjelasannya. Mau dipakai sederhana bisa, pakai expert juga bisa. Tahu kan expert? Tahu. Waruhaka wa ma'nakil haqqi azza wa jalla wasilan. Ruh kita, batin kita nyambung pada hak Allah azza wa jalla. Artinya asyik rohani masyghul jasad kita kerja seperti biasa, tapi batin tidak boleh lupa kepada Allah subhanahu dalam pandangan, sehingga semua yang terjadi tidaklah membuat kita merasa sempit. Karena kalau batin kita tidak mampu pandang seperti ini, kita ini akan tersiksa terus. Belah piring sekeding ngerumu. Tunjuk. Tergores kedi sili. Itu enak kalau Nah, maka kenapa? Karena batin kita belum mampu pandang Allah. Likulli syai'in ajalun musamma. Segala sesuatu ada ketetapan yang sudah digariskan. Likulli syai'in miqdar. Segala sesuatu ada ukuran. Ini yang kita pelajari ini. Karena kalau kita paham ini mustahil dan susah diiru. Kenapa? Engkau tanggap makhluk waktu kita selalu berkomunikasi bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan oleh para ulama, kita tenggelam di lautan tauhid. Lautan tauhid. Berenang di lautan tauhid. Kemudian at-tafakkur fid dunya uqubatun wa hijabun. Karena kita berpikir KP menang semakin jauh nenek. Kita berpikir dunia ini kita terhijab oleh Allah Subhanahu. Apa yang terhijab? Lupa. Semakin Anda bahas dunia itu, semakin keras hati ini. Semakin pale, semakin ditawau. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Ajal kita memang akan minum di sini. Bapak-bapak datang ke sini bukan hanya karena ngaji saja, karena dipanggil oleh gorengan tuh. Gorengan ditakdir yang poh dia mau datang senene. Karena Allah tuh faham kapan kita butuh, di mana kita Ini harus dipelajari hati kita ini, sehingga tidak kita terikat dengan sesuatu yang membebani. Wa tafakkur fil akhirah ilmun wa hayatul qalbi. Sedangkan kita berpikir nasib-nasib akhirat ini membuat hati tenang. Karena penderitaan sebesar apapun di dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan seringan-ringan penderitaan akhirat. Tidak akan pernah sebanding. Akan tetapi pada intinya sama-sama menderita. Fazukul azabal adna dud azabal akbar. Ia bengirap firman nenek siksa sak ringan-ringan dulu. Aku siksa ringan doang kelamrangan. Duit dengan gantung di. Pada Allah sudah sebut itu. Fazukul azabal adna dunal azabal akbar. Dan hidupnya orang yang jauh dari Allah itu kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ketika memang mereka mau keluar dari masalah, Allah kembalikan ke masalah itu lagi. Itu ciri-cirinya orang yang tidak paham Allah itu.
Ketika mau keluar dari masalah, kembali ke masalah lagi. Gali lubang, tutup lubang. Terus selama-lamanya seperti itu. Berarti mereka sedang mencicipi neraka dunia. Lamun yirap nane neraka wa ta'am no. Oh, iya. Ini Quran ni kata manu. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka mau keluar dari masalah, Allah kembalikan lagi ke masalah itu. Kembalikan lagi. Maka hidupnya selalu dalam masalah. Sehingga stres. Sehingga badannya tersiksa, pikirnya tersiksa, badannya tersiksa. Awak itu telah begawe. Terus otak ning tahu engkah mikir masa depan. Ati ning tahu engkah sedih. Coba menindak layak ngangen kan? Coba menindik pada nasib pun kan. Terus pi otak kena lemak meni ya kentang. Allah. Ini otak mun ati sedih. Awak lelah begawean, kemenah begawean, ke malam begawean, ke siang. Engkau main nasi, wah begawean. Coba, wah tirak sibuk kan? Mana nyarpak-nyarpak? Tidak bisa kita nikmati rezeki Allah itu. Kenapa? Kita selalu terburu-buru hidupnya. Terburu. Tidak nikmat. Istri tidak nikmat. Ning londah lah lalu. Makan tidak nikmat, minum tidak nikmat. Kenapa selalu terburu-buru? Maka semua rezeki yang ada di sekelilingnya akan jadi musibah. Musibah saja. Kenapa? Karena memang Allah kasih rezeki tapi tidak kasih nikmat. Semua orang dikasih rezeki oleh Allah tapi tidak semua rezeki itu jadi nikmat. Beduin mobil, rezeki aran. Lagu minta kado, ini jadi rezeki. Itu nyopir. Artinya tidak bisa dipakai itu yang berhasil nembani, kalau motor nembani mutan. Betul ya. Udah berhasil. Jadi rezekinya belum jadi nikmat. Dia punya duit banyak, beras banyak, tapi tidak bisa dimakan. Karena diabetes, gula darahnya tinggi, rezekinya tidak bisa jadi nikmat. Berduit senina ingat solah impoten. Nah, jadi rezeki itu tidak semua jadi nikmat. Kapan jadi nikmat? Ketika kita taat kepada Allah, maka semua rezeki itu jadi nikmat. Bahkan musibah itu jadi nikmat. Karena innal mu'mina yara bala'un nikmah. Orang beriman itu menang bala itu nikmat. Benar. Kenapa? Karena ketika mereka melihat bala itu, mereka sedang melihat Allah itu bercanda dengannya. Masya Allah. Kenapa? Karena dia mau naik kelas. Senang apa nih? Naik kelas. Ujian. Arah dengan dia teman naik kelas. Senang doang. Tapi tidak mungkin orang itu naik kelas sebelum melewati ujian. Narak dengan tahu naik kelas nanti ujian. Ujian susah. Maka kapan ujian itu jadi mudah? Ketika kita tahu Jawabannya. Ngaji kan. Nah, kan kita tahu jawabannya semua alam. Oh, ini pengebiang nih. Ketahuan jawaban. Otomatis kita berarti maksud Allah ya naik kelas. Kenapa? Itu yang Anda doakan. Ini takut makbul doa selapuan saya. Warfa'ni ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Angkat derajat ujian dulu dan milih. Berarti kan apa? Kena sembahyang. Kita minta naik derajat, tapi Allah mau angkat derajat. Kita tidak mau. Kita minta diampunkan dosa, tapi dalam hadis juga dijelaskan, innaz zunuba la yukaffaru illa biddawa. Kadang ada dosa yang tidak bisa diampunkan istighfar kecuali lewat sakit dan musibah. Maka penyakit musibah itu untuk menghapus dosa. Lagu itu yang sakit sekedi ngerumun. Padahal kita yang doa. Berarti dengan beriman kesenang. Ya Allah, berarti Allah mau mengampunkan dosa saya. Jadi susah. Dan bala itu berubah menjadi nikmat.
Tapi kalau orang yang batinnya tertutup, batinnya gelap, nikmat tabir. Tapi dia jadi bala. Lagi balak. Nah, tapi yang kepeng kan, tapi yang rezeki senenek, kado beli sendiri kena. Ya suruh sakit. Sakit. Sabu lah beli dalam negeri pihak. Soalnya sakit. Sasal mau beli. Nah, maka oleh sebab itu kita jadikan dunia ini surga. Jangan seolah-olah surga. Karena yang kita lihat itu kudratullah, bukan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, kita kudratullah saja. Kenapa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Walaupun zohirnya susah ruwet, lagu deket berjorak-jorak kata nenek. Karena kita lihat hasil dari setelah itu seperti ada yang besar. Kita lihat setelah kita ujian seminggu lagi kita kelas bagi rapor, jauh nasi jarlai. Sampai nani. Masih kapot. Nah, kan setiap wisuda harus ujian dulu. Ketika kita wisuda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan martabat takwa, maka Allah berikan hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan selalu keluarkan setiap masalah. Ketika dia sudah selesai mengadakan ujian munaqashah skripsi, maka mereka dapat gelar sarjana. Nah, orang dapat sarjana saja 4 tahun dia sekolah. 4 tahun kan? Apalagi fakultas Allah dapat gelar at-taqwa. Kalau dapat sarjana belum tentu mapan hidupnya. Tidak ada jaminan. Sulit nganggur. Nah, tapi gelar dapat takwa Allah sendiri yang jamin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari yang mereka tidak pernah pikir-pikir. Ini jaminan Allah langsung. Lagu dengan mikir, bilang itu pegawai yang lemah. Pusing miti lain. Coba ini masuk fakultas Allah ini. Dapat gelar dari Allah, maka selesai masalah. Arak cerita ulama alam munggo. Arak cerita ulama alam berupa. Kenapa? Yang perlu diperbaiki bukan pekerjaan, bukan status sosial, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini yang pegawaian lo. Lawan dia siap lawan. Apa endeng sesuai derajat takwa wan ini. Pasti ini berdoa ya. Ya Allah berikan saya derajat takwa. Ini yang pegawai semula ya Allah nyala lawan. Kayak kisah itu dalam kitab yang kita pelajari itu Nurul Zolam. Ada seorang ummal, artinya seorang dia ini waliullah. Tapi lu ilmu wali lagu lalu upa lalu wali lemroyek wali deh mengudu ya Allah pakai samolahan sekedik ada saya mulai ibadah dia baru duduk dua muntabiu maling Aneh. wah ternyata bau si polisi muntamak di penjara muntimpa lu karena ibadah. Aneh kisah lain. Gratis. Ya itu dalam kitab Nurul Zolam Syarah Hikam Ibnu Athaillah penjelasan. Nanti ngarang-ngarang. Karena salah doa. Ya Allah, beng pegawai sekolah. Adik saya mulai ibadah. Berarti ini berdoa harus jelas dari. Dari jelas. Ini salah laut. Nah, ini kisahnya sahih. Bukan dibuat-buat. Ada dalam kitab Nurul Zolam Syarah Ibnu Athaillah Al-Iskandar. Kami berdoa umum ya. Nah makanya kadang-kadang nih lu tekaburan doa lagu diterima. Dekar itu. Ya Allah, ampunan dosa ya Allah. Tapi yang sakit gerumun. Padahal hadis itu ada satu dosa yang tidak bisa diampunkan lewat istighfar kecuali lewat sakit.
Karena man hama al-yaum mukaffiratun sanah. Saya sabar, sakit, demam, pilek sejelo semalam, selaput dosa selama setahun. Telah. Masya. Sejelo semalam, dulu tak, selaput dosa. Ndek, ada ndek salah mau nang bae. Ah. Ini yang sakit salah masih. Jadi makanya banyak ini orang memang Allah kabulkan doanya tapi dia protes. Mengapa kemilik mencari? Terima kasih pikir katanya. Nah, banyak yang pusing-pusing. Maka begitu pun punya anak, punya tanggungan, ini mikir apa sih nyimpan. Kalau kita yang mikir untuk kesedia makan, kita stres. Ya Allah, Engkau yang datangkan mereka, Engkau juga yang mencukupi kebutuhan mereka. Ya Allah, sini berdatang sini impan ya Allah. Lemak nun tebel so asbab kan, encik langit langsung. Tapi Allah yang ngatur asbabnya. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Allah yang membuat asbabnya. Maka lamun paham, ngerti sirkulasi hidup meramani mengkah lalu pikir tu. Ini mikir sekarang 3 tahun anak yang kuliah nani dia mikir apa di sekolah lebar. Cakti lalu. Pacun Ustaz. Yang 3 tahun dia tamat SMA, nani dia mikir kuliah. Iya, Pak. Apa sih kuliah lemak? Apa sih kuliah lemak? Meniru pegawaian. Aku isi belah laptop pun lah. Karena padahal Nabi sudah jelaskan kullum muyassarun lima khuliqalahu wa kullu amilin bi'amalihi. Dia akan dimudahkan oleh Allah, dia itu takdirnya jadi apa? Kalau memang ditakdirkan oleh Allah jadi ulama, maka proses ulamanya Allah akan mudahkan. Kalau memang takdirnya di pegawai, seluruh proses dari pegawai Allah mudahkan. Benar. Kalau dia mau pindah ke tempat lain, maka Allah tidak akan kasih, tidak akan luluskan dia. Maka dalam hidup tidak ada manusia yang gagal. Darat manusia gagal. Karena apa? Karena dia sudah disediakan ruang yang lain oleh Allah, makanya tidak dikasih di sana. Lagu itu pandit gagal, itu pandit berhasil. Misal Allah. Oh, misal dia daftar jadi pegawai, dia lulus, padahal Allah sediakan dia jadi pedagang. Makanya dalam teori tidak ada orang bodoh, tidak ada yang bodoh. Karena Allah sudah sediakan ruang kerja mereka, ruang jalur rezeki mereka. Kayak ikan rezekinya di dalam laut. Tapi kenapa kucing mengatakan bodoh empat dia ninjau tai holong kayu? Benar dah. Empat kena meong, na bodoh di tangonong, tenyelam ni. Kan lain-lain dunia. Begitupun kita masing-masing. Lain-lain dunia tu. Arak dunia petani, arak dunia kantor, arak dunia pasar, arak dunia sopir. Wah, tanda jatah lain-lain. Allah sudah sediakan kecerdasannya di tempat dia ditakdirkan rezekinya. Yang mendiarak dengan gagal. Yang membuat dia gagal itu atin di pedas simpanang nenek doang. Selalu nuduh yang lain, nuduh yang lain. Nah, kamu masih bodoh lalu. Bentong pengeng. Iya, ni separuh je. Belum tu berusaha isu. Karena apa? Allah sendiri sudah sebutkan kita dalam surah Al-Fatir. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika illa. Apa saja yang Allah sudah buka untuk mendapatkan rahmat bagi hamba, tidak ada yang bisa menutupnya. Jadi nanti terbuka jalan nih, dibuka porsi pegawai 8. Wah, keluar naran dari mahpus tu, saya lulus no. Lagu Senin sabar nyogok, dia lulus balik. Dia tahu lawan nih. Wah, keluar rezeki tu, wah itu rezeki tu jalur T. Tak bisa. Nah, ini yang harus kita pelajari betul-betul. Adi cengkah stres liru. Dulu itu kan kena batin kita belum mampu memandang ini secara utuh, sehingga sering mengatakan
Seandainya nih jalan lain badi lulus badi kan. So iya doang. Nah, padahal Nabi larang kita la taquluna law fa innal law tuftahu ala abwabis syaitan. Nindik kira Allah kena seandainya. Jangan sering bilang seandainya karena bilang seandainya itu membuka peluang pintu masuknya syaitan. Maka qaddarallahu takdiran. Dalam hadis selanjutnya, tapi katakanlah ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu. Yang sudah terjadi pantaha falahu ma salaf firman Allah Quran. Yang lalu biarlah berlalu, tidak bisa diulang lagi. Apa yang sudah terjadi tidak perlu disesal. Tapi yang akan terjadi ini kita belajar memperbaiki semuanya. Maka kita hidup seperti ini, seperti surga. Dunia di surga karena Allah jamin. Waliman khafa maqama rabbih falahu jannatan. Waliman khafa, dan bagi siapa saja yang betul dia paham takut kepada makom Allah, makom Rabbnya yang mengatur alam semesta, maka dia hidup dua surga. Jannatul aja surga dunia, maka dunia kayak surga sama aja. Karena semua fasilitas didatangkan Allah. Baru melek orang datang. Ini kerja berdua milih. Baru melek dan dunia datang. Nah, karena dia naik kelas kerja makom tajri. Nah, tapi jangan minta pindah makom. Tunggu saja kita kelas 1, tapi lulus uji nanti guru akan naikkan ke kelas 2. Maka perbaiki hati ini. Jangan minta pindah makom. Nanti kalau memang batin kita udah siap, maka Allah naikkan kita ke makom. Karena apa? Lamun dia siap bahaya laun. Baru digerumun segeri sili kan. Dan pelot dengan jatuh tu mati laun. Maka sama dosanya kayak membunuh dengan doa dan senjata, sama dosanya. Ya. Sama dosanya karena senjata lidah dan senjata pedang dosanya sama. Kayak gini lah tebing makom tinggi laun dem siap. Baru berkerumun sendiri sekali ngerumun kan bahaya laun. Nanti salah difungsikan. Makanya polisi saja ketika mereka diberi hak wewenang memegang senjata, maka psikologisnya harus mengetes properti dulu. Disiapkan. Siap enggak mentalnya ini pegang nih. Begitupun Anda boleh terima karomah, bunga kasyaf, tapi mentalnya siap apa enggak? Kalau makanya persiapkan mental, maka Allah akan berikan apa yang layak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, urudul imdad ala qadri istidad. Imdad, bantuan Allah itu akan turun seberapa siap mental kita menerimanya. Jadi jangan minta makom yang tinggi, nanti mentalnya siap, bahaya. Ya Allah, milin keramat, aku mental dia siap. Sembarang dan sini laut temperamen, semelapu dengan melin tembak. Ya Allah. Dorde. Nah, begitu pun nih, siapkan mental. Nanti Allah lebih paham tentang kondisi makom kita. Ini aneh-aneh lalu. Siapkan mental. Maka bagaimana caranya? Perbanyak khalwat, perbanyak tadabbur, perbanyak wirid, perbanyak zikir, perbanyak qiraatul Quran, perbanyak sholat, dan perbanyak zikir batin, zikir sir, Allah terus. Nanti ketika Allah pandang batin kita siap, maka Allah akan berikan senjata. Was cocok menjawab pistol, tembeng terus. Ini. Nah sekarang ini siap tak mental kita ini? Jangan minta kayak polisi, walaupun dia ini kan baru selesai pendohir, langsung minta senjata tidak dikasih. Walaupun miskin harus nyokok tidak dikasih. Kenapa? Mental kamu belum siap. Nah, mental kamu belum sih? Begitupun minta koroma, minta makom yang tinggi, derajat yang tinggi, tapi mentalnya belum siap.
Maka oleh sebab itu belajar, terus berbanyak wirid, zikir, dan satu lagi, jangan pernah mengakui hak Allah sebagai haki. Kaya ini milik Allah, alim itu milik Allah, kaya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka buanglah semua perasaan-perasaan miliki ini dari diri kita, sehingga betul-betul kita kembalikan hak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pancaran nur Allah itu melekat dalam diri kita. Semakin banyak sifat Allah muncul dalam diri kita, semakin orang itu silau melihat kita. Karena dia silau bukan karena kita, tapi silau karena pancaran nur Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adakah orang yang tidak senang melihat rembulan, bulan purnama? Ya, senang dong. Maka gelar Rasulullah itu tala'al badru alaina. Badar itu artinya berbulan purnama. Maka karena sempurna sifat Allah melekat dalam diri Rasulullah, maka gelarnya rembulan tanggal 15 purnama. Nah, begitu nih. Sekarang semakin sempurna sifat Allah melekat dalam diri kita, cahaya kita semakin terang. Ketika terang, semakin indah rembulan. Insya Allah. Nah, ini tinggal tuh belajar karya. Belajar sekedi. Insya Allah. Kalau kita tidak paham itu, petang doang saya demen petang. Darat demen petang kecuali jin seluman doang. Kalau saya elak demen petang. Nah, kalau saya elak demen petang. Nah, begitupun kalau hati kita petang, maka isinya syekh. Insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Nah, lalu no. Ada pertanyaan insyaallah? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan menyampaikannya. Sebelum kita tutup, kita baca Al-Fatihah satu kali kepada orang tua saudara kita yaitu Haji Amin yang orang tuanya meninggal nih. Kita tidak sempat semua hadir untuk melayat. Kita doakan di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.